وتجعل على خيره والصلاة سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد المفتاح برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما في دوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما أخبر به. Ulangi semalam semuanya diulangi sedikit dari wa annahu alaihi salatu wassalam, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shadiqun benar, shadiqun benar fi jami'i ma akhbara bihi, pada seluruh ma akhbara bihi, apa yang dikhabarkan, apa yang diberikan kabar dengannya, dengan Nabi, anillahi ta'ala, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang disampaikan Nabi, apa yang dikhabarkan Nabi, ya, dengan apa-apa atau dengan sesuatu itu semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabar yang disampaikan Nabi kepada umatnya dari Allah? Salah satunya minas sirati, salah satunya kabar sirat. Nabi mengkabarkan di akhirat itu ada yang namanya sirat. Apa sirat? Semalam? Jembatan. Ialah jembatan atau titian yang harus dilalui umat manusia kalau hendak masuk surga. Yalah, titiannya itu lebih tajam daripada sedang, enggak, lebih halus daripada rambut. Itu titian namanya sirat atau jembatan yang harus dilalui. Yalah, sirat itu, melalui titian sirat itu, yalah, itu tergantung dengan amal-amal manusia sewaktu hidup, waktu di dunia. Namun waktu di dunia banyak amal solehnya, banyak ibadahnya, yalah, melalui sirat tadi mudah, gampang. Yalah, ada yang melaluinya seperti kilat menyambar, kilat cek gitu ya. Yalah, melewatinya seperti kilat yang menyambar. Ada juga yang seperti angin, ada yang seperti burung, ada yang kayak kuda lajunya, ada yang berjalan saja, ada yang bertikau. Yalah, masing-masing tergantung apa? Tergantung amal ibadahnya selama di dunia. Namun di dunianya main HP aja misalnya, ya, dunianya main HP aja waktu hidup di dunia. Kalau di surga ada apa? Kali berat, ya. Yang kenapa? Keberatan dosanya kalau melewati. Tapi lawannya dosanya ringan, dosanya rendah, ya, melewatinya ringan, cepat. Nah, di sampingnya, di bawahnya apa? Di bawahnya neraka. Kamunya gugur kemana? Neraka. Nah, itu melewati jembatan sirat namanya. Apalagi wal mizan. Wal mizan. Apa mizan? Mizan itu timbangan. Timbangan. Timbangan itu ada dua buah, apa namanya? Sebelah kanan dan sebelah kiri. Misalnya ada timbangan. Ya, ada yang ada sebelah kanan, sebelah kanan dan sebelah kiri. Di tengah-tengahnya jarumnya. Ya, sebenarnya. Nah, timbangan yang sebelah kanan baratnya berarti banyak amal soleh. Sebelah kiri amal buruk. Ya. Yang mana yang lebih ringan, yang mana yang lebih berat, ya tergantung amalnya waktu hidup, waktu di dunia.
Wal haud, apa haud? Haud itu telaga kepunyaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di haud siapa yang minum banyu telaga itu tidak akan haus lah selamanya. Orang mau haus lagi, padahal di akhirat itu paling haus. Bayangkan jika matahari jaraknya sejengkal dari kepala. Dia matahari jauhnya berkilometer panasan ya lah. Tapi kemudian ditambah lapangan musim panas ya lah, kebakaran, hausan segala macam. Sejam aja ada tahan, 5 menit gini abut ya lah. Ini di akhirat titik ya lah, panasnya luar biasa. Matahari jengkal di padang mahsyar tuh, jengkal atasnya. Namun ini sudah minum telaga Kautsar, ialah haud tadi, ya, maka tidak akan haus selamanya. Apalagi kabar yang dibawa Nabi, wa qaid dzalika, dan selain yang demikian itu min umuril akhirah, dari perkara-perkara akhirat, kal hisab, seperti hisab. Apa hisab? Hitungan amal baik dan amal buruk. Di akhirat berapa amal buruknya, berapa amal baiknya dicatat. Ya, dihitung. Siapa yang mencatat? Malaikat. Siapa yang mencatat amal baik, amal buruk? Hah? Munkar nakir. Siapa? Berarti catat. Ini amalnya baik. Oh, ini jam sekian. Yalah, hari ini yalah sedekah misalnya di zaman siapa? Yalah, catat amal baik. Oh, ini jam sekian yalah sedekah, puasa yalah, dicatat oleh amal baik, catat oleh apa? Rakib dan itu hisab. Yang pertama dihisab apa? Ibadahnya apa? Sholat. Nanti di hari kiamat yang pertama dihisab dan dihitung amal baiknya itu sholat. Ditanya pertama kali bagaimana sholatnya, kayak apa sembahyangnya, kayak apa jelas. Sebelumnya zakatnya belum ditabung, puasanya belum ditabungi, hajinya belum ditabungi, ibadah yang lain belum ditanya lagi. Yalah, tapi yang permulaan ditanya apa? Sholat zuhur tadi mana? Tidak. Yalah, asarnya di mana sembahyangnya? Yalah, ditakut nih. Ya, ditanya maghribnya kayak apa, isyanya di mana, subuhnya berapa? Yalah, subuhnya ditakut nih. Zuhurnya sampai 5 waktu ditakut sholatnya. Lama sudah sembahyangnya 5 waktu, pas sudah. Jadi ditakut bagaimana pulang sholatnya? Ya, bagaimana sholatnya? Khusyukah, menghayalkah, begayakah, mainankah? Sembahyang masih begaya ya. Waktu sembahyang, waktu paling lawas 5 menit masih begaya. Padahal di luar sembahyang kok ya begaya. Banyak waktu begaya, banyak waktu sholat. Banyak waktu begaya. Kenapa waktu sholat masih begaya? Kekurangan waktu begaya. Bahaya lagi. Kurangan waktu bergaya, makanya waktu sholat ada boleh lagi bergaya. Sembahyang adalah sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh. Jika orang berhadapan 2 orang hebat, misalnya berhadapan 2 presiden, ini lah bergaya. Di hadapan misalnya presiden, ini lah bergaya. Dah, ketek telinga polisi telinganya. Bergaya di hadapan Polisi. presiden misalnya. Kalau saya presiden di hadapan bupati ya misalnya ya, atau di hadapan abaikamnya misalnya, abaikam itu bendera, kamu gaya di hadapan presiden Tupai. udah baik. Aing song. Nah, itu namun masih hanya di hadapan orang tua. Siapa di hadapan Allah Taala? Yalah, di hadapan siapa? Allah Ta'ala masih bergaya lagi. Yalah, kena malaikat Israel sarik kan.
cabut nyawa. ditiup dijerat. Ya, langsung hilang dunia lagi. Salah satunya juga perkara akhirat yaitu syafaat. Syafaat itu banyak macamnya. Ada nama yang pertama syafaatul uzma. Namanya syafaatul uzma. Nah, itu nanti di padang mahsyar bainal ahli mauqif. Ya. Yang kedua ada yang namanya syafaat untuk orang yang sudah masuk neraka. Orang ini belum masuk neraka tapi sudah berhak masuk neraka. Belum lagi, sudah divonis ibaratnya. Yalah, ini divonis neraka 20 tahun. Dan penjara ada neraka 20 tahun misal. Yalah, tapi karena yang dapat syafaat, yalah, karena dari sudah dapat syafaat, lalu yang sebenarnya yang masuk neraka kada jadi masuk neraka. Itu apa yang menolong? Syafaat. Padahal dia sudah divonis sudah masuk neraka. Lalu diberi syafaat, jalan, lalu bebas daripada neraka. Itu sudah masuk lah? Belum lagi sudah dapat syafaat. Ada dua orang dapat syafaat sudah di dalam neraka. Sudah dianggap sudah di dalam neraka karena ingin dapat syafaat. Ya, dapat syafaat lalu dikeluarkan dari api neraka masuk ke dalam surga. Sudah dianggap siapa contohnya kayak Abu Lahab. Siapa? Bulun. Nabi. Pamannya Nabi. Abu Lahab paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu dianggap di neraka. Tapi setiap hari Senin dapat syafaat. Kenapa dia dapat syafaat Abu Lahab? Karena waktu Nabi lahir hari apa? Nabi lahir hari Senin. Ketika Nabi lahir pada hari Senin, ialah si Abu Lahab ini gembira, senang, luar biasa. Ya, sampai senangnya, gembiranya Abu Lahab ini memerdekakan pembantunya, budaknya. Budaknya dimerdekakan oleh Abu Lahab, ya, karena gembira kelahiran Nabi. Ya, nah, karena lahir tadi Nabi, lalu Abu Lahab siapa? Pamannya Nabi. Gembira sedih. Gembira karena lahirnya Nabi. Padahal Abu Lahab bapaknya musyrik. Ya, lalu diadab. Lalu Allah Taala melihat si Abu Lahab ini pernah gembira atau senang karena lahirnya Nabi. Lalu adabnya tadi apa? Diringankan. Setiap apa? Setiap hari Senin. Jadi setiap hari Senin itu ringan sedikit adabnya. Siapa? Abu Lahab ini. Apa sebabnya? Karena gembira dengan lahirnya Nabi. Itu orang musyrik. Musyrik pada Islam jelas dapat keringanan azab karena senang dengan lahirnya Nabi. Apa yang dilakukan kita orang Islam? Jelas itu orang Islam ya senang dengan lahirnya Nabi. Jelas pahalanya berarti luar biasa. Sudah Islam, jelas sudah Islam. Senang pulang dengan lahirnya Nabi. Menjadi pengikut Nabi pulang luar biasa. Yalah otomatis pasti lebih lagi dapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua orang dapat syafaat, yalah sudah masuk surga tapi masih dapat syafaat. Syafaatnya apa? Syafaatnya meninggikan derajatnya di dalam surga. Asalnya surga di bawah, karena dapat syafaat jadi surga di atas. Ya, asalnya misalnya di hotel bintang 2 ya, bintang 3. Lalu dapat duit, lalu ditolong orang, ya jadi naik. Ya, hotel bintang 7. Ya. Misal, ya, ini ada di surga, derajatnya rendah aja. Sudah masuk surga, tapi derajatnya rendah karena kenikmatan di surga juga ada sama. Ya, ada sama. Ya, ada yang VIP, ya, ada yang biasa aja, ada yang di VIP, ya, ada yang
Ya macam-macam kayak ikan masuk pesawat, pesawat. Bisa ini. Ya lah, ada yang kelas ekonomi, ada yang kelas bisnis sama lah, sama. Kita nyaman di mana? Nyaman di kelas bisnis. Ada tilangnya berapa? Ya lah, jadi kelas ekonomi dulu pojok sepatan pinggang. Ya lah, makanannya juga ada sama, tapi duitnya sama, tiketnya ada sama juga. Lah, lain itu dia surga, lain tingkatannya. Tingkatan bawah atau tingkatan atas, sama lah ibadahnya atau apa waktunya di dunia. Gak ada sama. Ya lah, yang biasanya kuring aja waktu baca wirid, baca yasin, gak ada sama dua orang yang baca yasin, ujung-ujung baca. Ya lah, baca wirid misalnya sambil ngantuk-ngantuk. Pas penyaring, atau sambil baca wirid, kata guring gak ada, tapi apa? Diam. Bahaya. Bahaya lapor. Bengong juga. Ada membaca ada guring gak ada, tapi bahaya. Ya lah, sama dua orang membaca bujur-bujur. Ya, ada sama nanti pahalanya di akhirat. Ya, makanya kan buat kawan misalnya di sini. Ya lah, buat kawan. Oh ini kawanku lagi mondok. Oh kawanku lagi duduk di masjid ini dihiga. Kalau di akhirat kan yang melihat ya luar biasa pangkatnya di surga. Dia melihat wajar aja bang, misalnya waktu di mondok di masjid, dia lah hanya bujur-bujur, soalannya bujur-bujur, baca yasin, misalnya baca apa wirid, ya lah, waktu ta'lim pada ngantuk-ngantuk, misal, ya lah. Jadi tergantung apa? Tergantung amal ibadahnya. Apalagi wabarza, ya min umuril akhirah, daripada perkara-perkara akhirat salah satunya yaitu barzakh. Apa barzakh? Alam barzakh. Alam sesudah dunia namanya barzakh. Ya, alam sesudah dunia namanya barzakh. Tapi sebelum alam akhirat tadi. Waktu orang mati lalu dikubur. Nah itu sudah memasuki alam barzakh. Ya lah. Ini alam pertama alam apa? Alam arwah pertama. Arwah. Ya. Di mana alam arwah? Hah? Dalam kubur. Alam arwah itu masih di dalam kandungan. Jika masih belum ditiupkan roh lagi, ya namanya masih dalam arwah. Belum lagi ditiupkan roh, manusia itu masih di alam arwah. Jelas. Lalu ditiupkan roh, hidup, masuk alam dunia, tapi dalam kandungan sampai dia lahir. Ya lahir, lalu alam dunia. Alam dunia. Setelahnya Tuhan benar-benar begitu sampai Tuhan lalu mati, ya dalam kubur namanya alam barzakh. Alam barzakh. Alam barzakh ini di dalam kubur. Bagaimananya merasakan pertanyaan mungkar nakir, merasakan azab, merasakan nikmat, ya di dalam kubur. Namanya alam alam barzakh. Sampai nanti karena dibangkitkan, lalu ditimbul, ya masanya zaman hari kiamat, lalu dibangkitkan lagi nanti. Tidak dari kubur, namanya alam akhirat. Min soal malakaini, dari pertanyaan apa dua malaikat. Nanti dalam barzakh di situ ditanya malaikat tetap sabar, mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir ini bisa berubah-ubah. Namun yang ditanyai orang jahat berubah seram hanya. Ya matanya habang, misalnya rambutnya habang, awaknya hiram, ya giginya kuning. Misalkan lain dah. Pokoknya rupa yang paling menyeramkan. Namunnya yang di dalam umurnya apa?
ahli Ya. maksiat. Kalau ahli maksiat di dalam kubur, malaikatnya ini berupa yang paling seram. Ya, padahal di dalam kubur gitu yang menemani apa? Paling seram juga. Siapa? Amal jahatnya. Amal jahatnya itu menyerupa jadi makhluk yang paling seram. Lebih seram daripada apa? Lebih seram daripada apa yang paling seram di dunia. Apa yang seram di dunia? Ya, paling seram di dunia hantu misalnya, kuntilanak, genderuwo. Apa misalnya di dunia? Ya, amal jahat di dalam kubur lebih seram daripada itu. Lebih seram daripada itu mengawani di dalam kubur. Ya, yang mengawani di dalam kubur apa? Amal. Namanya amal jahat, berarti yang mengawani di dalam kubur, ya buruk Pak. Tapi dalam amalnya amal soleh yang mengawani dalam kubur apa? Amal baik. Lalu ditanya Munkar dan Nakir, didudukakan pulang di kubur. Yalah, ditanya man rabbuka. Apa jawabannya? Wa man dinuka, wa man nabiyuka. Ditanya di dalam kubur, ujian akhir. Ya, ujian akhir. Kaulah itu menerang dan buka dulu HP, buka Google. Kalau ada hal lagi, setelah buka ada hal lagi. Oke Google, ada hal lagi. Yalah, buka lihat cantikan, lihat kawan di kubur sebelah. Ada hal lagi. Yalah, ujian. Nah, di dalam kubur. Man rabbuka itu kau menjawab namanya amal soleh waktu di dunia. Namanya banyak mengerjakan amal soleh waktu di dunia. Kau menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Kau dijawabnya. Mudahnya kau menjawab. Apalagi wa adzabil qabri dan adab kubur, wa na'imihi dan nikmatnya di dalam kubur. Yalah, masing-masing tergantung amal tadi. Wa anal Qur'ana jami'an kutubillahi munzal. Dan bahwasanya Al-Qur'an dan semua kitab-kitab Allah yang diturunkan ala ba'di rusul atas sebahagian rasul. Hakun, semuanya itu benar. Yalah, pertanyaan Munkar dan Nakir, adab kubur, nikmat, Al-Qur'an, semua kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya semuanya itu benar. Wal malaikati hak, dan para malaikatnya yalah itu juga benar adanya. Apa malaikat? Malaikat itu ajsamun latifatun nuraniyatun tadharu fi suratis syarifah mukhtalifah. Malaikat itu suatu jisim yang lembut yang terbuat dari cahaya. Makhluk yang terbuat dari cahaya yang bisa berubah-ubah bentuknya, tapi bentuknya sesuatu yang baik, mulia. Itu malah malaikat. Dua malaikat ini makhluk yang paling taat, tidak pernah berbuat maksiat. Jadi taat semua perintah Allah. Allah Ta'ala suruh malaikat misalnya salat terus dari awal diciptakan sampai hari kiamat. Ya, ada yang malaikat Allah Ta'ala suruh baca tasbih terus. Subhanallah. Dari apa? Dari awal diciptakan sampai apa? Sampai hari kiamat. Oh, ada makan. Ada minum. Malaikat tidak makan, tidak minum. Ya, karena malah di sini nafsu. Karena hidup sudah. Karena hidup diciptakan Allah Subhanahu. Laki-laki kan bini-bini. Ada laki-laki ada bini-bini. Bapak kencok, ada juga. Yalah. Bahkan malaikat yalah tidak laki-laki, tidak
Itu malaikat. Dua yang paling taat dari perintah Allah, tidak pernah maksiat. Itu malaikat. Ada juga makhluk lain ciptaan Allah namanya jin. Apa? Jin terbuat dari apa? Jin itu dua makhluk halus, terbuat dari hawiyah. Apa hawiyah? Panasnya, lain apinya, tapi panas hawa panasnya. Nah, lalu terbuat diciptakan itu apa? Jin ini juga bisa berubah-ubah bentuk, tapi berubah bentuk yang seram. Ada yang berubah jadi ular, ada yang jadi kucing, binatang, ada yang jadi nyemot misalnya, macam-macam berubah bentuk, bisa berubah bentuk. Dua, jin itu ada yang beriman, ada yang kafir. Jadi jin kayak manusia, ada yang beriman, ada yang jadi Islam, ada jin kafir. Yang Islam juga ada yang maksiat, ada yang ada yang nakal. Jinnya ada yang nakal, ada yang baik. Jin kayak manusia. Ada manusia main HP, jin. Ada misalnya manusia bekerja mengganggu orang, jin. Ada juga yang mengganggu manusia, ada yang mengganggu jin. Ada dua jin kegangguan manusia. Jin kerasukan manusia. Mana ada? Jin macam-macam. Ada yang jin mengganggu manusia. Yang ada manusia kerasukan jin yang mengganggu manusia. Kenapa sebabnya? Karena manusia mengganggu jin dulu. Yang mana terganggu, lalu diganggunya juga. Oh, ini kami sembarangan di bawah-bawah. Terganggunya panas-panas sampai ini. Hujan ada, hangat-hangat. Keteknya loh. Lalu berubah jadi apa? Ayo. Sebelahnya bakso harga 5.000, ini bakso 2.000-an. Karena sebentar harga 5.000 ya Pak, baksonya ini lah. Harga 2.000 nih. Ya jadi lo kami barang. Kami jangan berdiri dan berdiri. Berdiri. Kalau mau kami jalan di WC. Lalu masuk WC juga ada bacaannya, ada adabnya, ada sunnahnya. Masuk dengan batis kiri. Keluar batis kanan. Lalu lo menghadap buang airnya, air besar atau air kecil, jongkok, jangan berdiri. Langsung aja berdiri, rancikan kesana kemari, berdiri ke dinding, kena masuk pulang ke ember, kena basuhan pulang, berdirinya. Lalu berdiri, makanya ada boleh, ada boleh lalu buang air berdiri, buang air kecil, buang air besar apalagi. Jangan Kami di botol jangan juga. Apa lagi? Kami di botol. Wal malaikat wal jin. Jin tadi terbuat daripada hawiyah. Ada juga yang namanya iblis, syaitan. Itu terbuat dari apa? Dari api. Apa tugasnya? Tugasnya mengganggu manusia. Pencak ke WC. Mengganggu manusia itu namanya syaitan. Manusia lagi asal aja jalan masjid, datang telepon dari iblis. Halo, Siapa datang ke rumahku, datang ke rumahku. Makanya lamunnya dalam masjid, sebelum ke masjid, sebelum
masjid. Sebelum ke masjid, selesaikan dulu qada hajat. Anak kami hendak ke WC dulu, hendak mandi dulu, hendak minum. Sebuluman ke mas, sebuluman orang azan. Jangan pas orang azan, kenapa orang azan? Allahu Akbar, lalu hajat, hendak mandi lah, hendak ke WC lah, hendak inilah, hendak itulah, hendak makan lah, kelaparan lah, macam-macam pas orang azan. Ya lah, sebuluman. Namun pas azan itu namanya itu dapat telepon iblis dia tuh. Apa setan? Allahu Akbar orang bang. Santai dikit. Setan. Santai dikit. Makan dulu makan. Apa dulu? HP ces dulu HP. Sifat jam ini. Tanggung lagi main tanggung. Ya, lagi asik main. Telepon bisikan dari iblis setan. Ini mengganggu manusia di waktu-waktu yang baik. Karena waktu-waktu yang baik itu setan gencar. Ya lah, para maghrib, ya orang sembahyang maghrib, apalagi Pas wirid. pas wirid, sembahyang maghrib, apalagi Subuh. ya lah, kuring nyaman asik-asik ya lah, datang di sekolah ya lah, datang misalnya SMS apa, WA, ayo, tinggi, kuring pulang. Tinggi Ustaz, betul kuring pulang. Jawabannya tinggi, tapi kuring pulang. Kalau saya bangun, jalan biasanya bangun, ayo ke masjid. Tinggi Ustaz, bangun langsung. Nah, tinggi Ustaz dulu belajar. Ada yang sengaja dimatinya kalau datanya dimatiin. Kenapa data? Ya, nah itu waktu-waktu yang diganggu saya. Makanya waktunya waktu berkah, waktu yang banyak pahalanya. Di situ setan tahu, oh ini waktu banyak pahalanya, ini makin gencar mengganggu manusia. Ya, oh ini waktunya kalau tapi berkah misalnya, sedikit waktunya. Ya lah, nah ini tadi mengganggu. Tapi lama waktu berkah habis subuh, sebelum subuh, habis maghrib, ya lah, setan. Makanya harus dilawan. Ya lah. Ya, wal jannah hakun, dan jannah surga itu dua benar katanya. Ada yang pertama namanya surga jannah darul jalal, banyak tingkatannya. Surga juga ada banyak tingkatannya. Ada namanya darul jalal, terbuat daripada apa? Terbuat dari mutiara putih. Mutiara ya, mutiara yang di dalam laut, dasar laut. Ada kerangnya, ada bulat warna putih mutiara. Nah, itu surga terbuat dari mutiara. Ya, surga ada yang terbuat dari mutiara. Yang kedua ada yang namanya surga Darussalam. Darussalam untuk pinggir Ya, terbuat dari apa? Terbuat dari yakut ahmar. Yakut, tahu yakut? Batu yakut. Yakult. Ya, tahu batu yakut? Akik. Oh, Nah, yakut namanya. Ya, tapi warnanya merah. Ahmar. Ada dua surga yang namanya Ma'wa. Ya, Ma'wa. Surga Ma'wa terbuat dari apa? Terbuat dari zamrud hijau. Zamrud, tahu zamrud? tahu. Terbuat dari tapi lebih baik lagi daripada zamrud di dunia. Zamrud surga lebih baik daripada zamrud Di dunia. Ada sama. Dan lalu ada dua yang namanya Jannatul Khuld. Ya, terbuat dari apa? Terbuat dari marjan, warnanya kuning, kayak marjan dan sirup pula ya. Ya, batu marjan. Ya, marjan warnanya kuning. Ya, marjan warna kuning ada. Ada yang bisa diulang. Marjan rasa apa? Beda ya lah, hijau ada, melon, merah ada, putih ada, sirsak, kuning
Ada. Ini dalam surga lain marjan sirup lah ya. Itulah suatu marjan. Ya, perhiasan terbuat jannatul khuld. Ada yang kelima namanya Jannatul Naim. Jannatul Naim ini bagus lagi, terbuat daripada perak. Jannatul Naim. Ada yang paling tinggi yang keenam namanya Jannatul Firdaus. Daus. Itu daus tuh mula. Firdaus lain daus. Firdaus adalah terbuat dari apa? Terbuat dari emas. Ada yang ketujuh namanya Jannatul Aden. Yalah, Jannatul Aden. Nah, terbuat dari apa? Terbuat dari mutiara putih. Apa namanya? Intan. Intan dan mutiara sama lah. Sama mutiara tidak. Oh, Kalau intan permata di tanah. permata dalam tanah. Lebih mahal mana? Lebih mahal mutiara, lebih mahal Tiara. intan permata. Duit bang. Yalah, lebih mahal intan permata. Ada yang ke-8 namanya Darul Qarar. Itu surga banyak tingkatannya. Ada dua, wan-naru haqqun, dan ada surga, ada neraka. Ada neraka. Sebelahan. Neraka itu dua, hak benar adanya. Berapa pintunya neraka? 7. 7 pintu neraka. Ya, pintu neraka ada 7. paling bawah daripada pintu neraka. Ya, paling bawah untuk siapa? Untuk orang-orang munafik, daripada orang-orang kafir. Namanya neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah. Siapa di dalamnya? Orang munafik Dan kafir. orang kafir, dua keluarga Fir'aun, dua orang ashabul Maidah. Nah, di situ siapa penghuninya? Di mana tinggal? Di neraka Hawi. Neraka Hawi. Ada yang kedua namanya neraka Jahim. Siapa di situ? Orang-orang musyrik. Ada neraka di situ namanya Saqar. Ya, ada dua neraka yang keempat yaitu apa? Neraka Ladzah. Siapa di situ? Itu iblis dan kawan-kawannya. Iblis dua pengikutnya. Di mana? Neraka Ladzah namanya. Ada yang namanya neraka Sa'ir. Ya, Sa'ir. Ada namanya Hutomah. Narul Hutomah. Ya, neraka Hutomah. Siapa itu penghuninya? Orang Yahudi. Ada juga namanya Sa'ir tadi. Ya, siapa penghuninya? Orang Nasrani. Terakhir, ya. Nah, ada neraka namanya Jahanam. Siapa penghuninya? Itu orang-orang yang berbuat dosa besar. Orang-orang muslimin umat Nabi, ya, yang berdosa besar masuknya ke neraka Jahanam. Mudah-mudahan kita segera taat